Baik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Rahim, kami akan melanjutkan pelajaran dengan Ibu Elaine, dan moga-moga seperti biasa kami akan mendapat pencerahan yang besar, dan yang sangat membantu kita. Kamu, Tuhan, kamu berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami berterima kasih atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Pada saat ini Mbak Mila. Ya, kenapa? Topiknya mengenai hidup pada saat ini. Betul. Iya, jadi kita mau menyelesaikan PPAT bab 11 ayat bagian keempat dan kelima ya, mengenai hidup pada saat ini. Jadi mengulangi sedikit mengenai apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu, bahwa dalam kepercayaan dan pasrah yang diajarkan oleh Santa Teresa Lisieux, kita diminta untuk benar-benar hanya mau menghendaki apa yang Tuhan mau. Jadi untuk sampai ke situ, kita pertama harus percaya bahwa Allah Bapa kita itu adalah Allah yang maha baik. Setelah itu, kemudian kita mau mempercayakan diri. Seperti kita bisa punya ilustrasi seorang anak itu kalau dengan bapaknya, dia akan berani untuk diajak mungkin melakukan hal-hal yang berbahaya atau apapun karena betul-betul percaya kepada bapaknya. Nah, demikian pula selanjutnya akhirnya kita hanya mau apa yang Bapa kita mau, karena kita tahu bahwa apa yang dikehendaki Bapa kita itu adalah yang terbaik untuk kita, ya. Jadi oleh sebab itu pada bagian yang berikut, Teresa Lisieux mau mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita itu begitu percaya pada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, maka ini di screenshot tuh ya. Maksudnya apa? Screen sharing ya. Ada bahannya di situ? Ada ya bahannya ya, dilihat ya. Baik. Jadi kalau kita ada, baik ya. Jadi kalau kita percaya kepada rencana Tuhan dalam hidup kita, maka buahnya adalah apa? Kita hanya mau memikirkan apa yang kita ada di hadapan kita saat ini. Dalam arti kita tidak mau terlalu dipusingkan oleh hal-hal yang ada di depan, karena itu kita belum tahu, dan kita percaya bahwa Allah menyediakan apa yang terbaik. Dan kita juga tidak mau terpaku kepada apa yang sudah lewat di belakang, ya. Entah itu satu pengalaman yang menyakitkan ataupun mungkin luka-luka batin kita. Karena apa? Kita percaya bahwa apa yang sudah kita lewati, betapapun itu menyakitkan, Tuhan bisa selalu memberikan awal yang baru. Ya, ketika kita sudah menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu pasti sempurna. Walaupun karena dosa kita di masa lalu, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ketika kita datang pada Tuhan. Dan ketika kita membawa hati kita yang rusak, yang hancur, yang luka, relasi kita yang mungkin punya masalah, relasi kita mungkin yang sudah retak, ketika kita mau serahkan kepada Tuhan, maka sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk memberikan awal yang baru, ya. Oleh sebab itu kita tidak usah terlalu dibelenggu atau terpaku dengan persoalan di masa lalu, dosa di masa lalu, kesalahan orang lain di masa lalu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah saat ini,
ya. Karena apa yang Tuhan kehendaki itu sedang Tuhan kerjakan di saat ini. Itu penting sekali ya. Salah satu yang dikatakan oleh Teresia, buah terindah dari kepasrahan adalah pengudusan saat ini. Jadi hidup di saat ini, itulah yang membuat orang itu terus-menerus bisa bersatu dengan Tuhan ya. Artinya kalau saat ini saya yakin bahwa saya ada bersama Tuhan, Tuhan menyertai saya, Tuhan melihat setiap perbuatan saya, maka pasti kita akan dengan tenang memasrahkan diri kepada Dia ya. Dan itulah sebenarnya pengudusan. Karena apa? Yang kita punya hanya hari ini, yang kita punya hanya saat ini untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu dikatakan ini adalah buah ya dari sikap pasrah. Jiwa yang telah memiliki kebebasan hidup berdamai dengan Allah dalam suatu kepercayaan yang total terhadap penyelenggaraannya. Jadi kita hanya punya saat ini untuk bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang yang terpaku pada masa lalu, pada dosa masa lalu, itu biasanya cenderung mungkin akan putus asa ya, atau mungkin kecewa. Kenapa kok aku yang mengalami dihianati oleh suami, kenapa kok aku yang mengalami dibenci oleh mertua, kenapa kok aku yang mengalami di PHK, kenapa kok aku yang mengalami sakit ini dan sakit itu. Hanya ada penyesalan demi penyesalan. Tetapi kalau kita percaya pada penyelenggaraan Tuhan, maka kita bisa bersyukur bahwa aku masih ada hari ini, aku masih sehat, aku masih bisa hidup dengan baik dan seterusnya ya. Dan kalau orang terlalu dikuasai oleh masa depan, akibatnya dia tidak bisa mensyukuri apa yang diterima saat ini ya. Hanya terpaku pada apa yang akan terjadi, dan itu bisa saja berisi banyak sekali kekhawatiran ya. Nah, tanpa memikirkan diri sendiri dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Ya, betapa banyaknya manusia yang saat ini berada dalam perjalanan kepada Allah itu dilumpuhkan oleh masa lalu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ataupun kekhawatiran akan masa depan ya. Nah, padahal yang masa depan itu kita betul-betul belum tahu. Banyak orang diganggu oleh masa lampau dan kekhawatiran masa depan. Masa lampau yang sudah berlalu sudah tidak ada lagi ya. Masa depan belum nyata. Begitu banyak kekhawatiran itu sia-sia. Nah, Santa Teresia mengajak kita untuk hidup semata-mata untuk Tuhan pada saat ini, dan tidak mau menengok ke masa lampau atau melihat ke masa depan, tapi hanya mau hidup pada saat ini saja. Maka dalam hidup Teresia sungguh-sungguh dikatakan begini, kita yang menempuh jalan cinta kasih tidak boleh khawatir akan apapun juga. Artinya begini, orang khawatir itu manusiawi ya, tapi kalau dikatakan tidak boleh khawatir, ini artinya suatu ajakan. Ayo kita jangan khawatir ya. Seandainya saat ini kita masih khawatir, ya mari kita coba renungkan ajaran Santa Teresia Lisieux ini. Seandainya saya tidak menderita dari saat ke saat, maka saya tidak akan mampu tetap sabar. Jadi dia katakan dia nggak pernah menyesal, mungkin dia kehilangan ibunya di waktu muda, walaupun itu menimbulkan luka batin waktu dia masih kecil. Kemudian dia disembuhkan oleh Bunda Maria ketika dia melihat, ketika dia berdoa pada Bunda Maria, dan ketika dia melihat patung Yesus, dia kemudian betul-betul sembuh ya dari luka batinnya. Tapi setelah itu dia masih mengalami banyak penderitaan, seperti yang kita tahu dari pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Teresia Lisieux itu mengalami banyak sekali penderitaan, dalam arti malam gelap ya. Kalau kita dengar malam gelap itu bukan hanya dikatakan oleh Yohanes Salib, tetapi Teresia Lisieux juga itu mengalami banyak sekali kegelapan iman, dalam arti godaan-godaannya besar ya, untuk tidak percaya pada Tuhan, tapi dia tetap teguh. Nah, kemudian dia katakan, semua yang saya lewati itu, penderitaan-penderitaan itu membuat saya saat ini memang bisa sabar ya, bisa menyerahkan diri pada Tuhan. Saya hanya melihat saat ini. Saya melupakan masa lalu, dan saya juga tidak mau melihat lagi masa depan dengan segala kekhawatiran. Mungkin kita akan bertanya, oh kalau seperti ini kan berarti orang yang nggak punya planning, berarti orang yang betul-betul tidak tanggung jawab mungkin atas masa depannya.
perlu kita bedakan. Kita tetap perlu, untuk kita ya yang hidup di dunia, pasti perlu memikirkan bagaimana kita bisa bekerja dengan baik supaya mungkin karier kita berjalan dengan baik atau terpromosi. Kemudian kita bagaimana menghidupi keluarga dan sebagainya, itu perlu suatu planning pasti. Apa yang Teresia Lisieux katakan ini adalah kita garis bawahi pada tidak terbelenggu oleh kekhawatiran. Kadang-kadang orang sudah khawatir terlalu banyak hal, tidak bisa lagi melihat segala macam possibility atau kemungkinan atau kesempatan di balik segala persoalan, ya. Tapi kalau orang terbuka dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan, maka yang dilihat itu adalah segala kemungkinan yang baik, penyertaan Tuhan, optimisme, otomatis juga kreativitas itu berkembang, tidak buntu, ya. Ini sangat penting seperti itu. Nah, oleh karena itu Santa Teresia juga hanya mau hidup saat ini dalam penderitaannya, karena ia yakin bahwa pada saat inilah Allah sedang melakukan kehendaknya dalam hidupnya. Jadi kalaupun saat ini Teresia Lisieux itu mengalami penderitaan, dan kita tahu hidupnya banyak diwarnai penderitaan juga, tapi nggak usah takut ya, jangan dipikir bahwa orang kudus itu pasti hidupnya hanya menderita melulu, ya. Tidak, karena apa yang kita lihat sebagai penderitaan bagi dunia itu, bagi orang yang sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan, itu adalah suatu keuntungan, ya. Karena apa? Semua yang diizinkan Tuhan terjadi itu memang untuk proses pembentukan karakter kita. Nah, dalam hal ini Teresia berpegang pada sabda Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya semua pengajaran Teresia Lisieux itu berasal, ya, bersumber dari Injil. Tapi betul-betul dihayati dengan begitu spesifik, unik, cerdas, dan jenius, ya, dengan memberikan suatu kesegaran-kesegaran yang baru. Nah, ini puisi dia bisa kita baca, ya. Hidupku adalah satu saat, 1 jam yang berlalu. Hidupku adalah satu saat yang tidak aku kuasai sendiri. Engkau ya Tuhan yang tahu. Aku mencintaimu di dunia, dan aku hanya punya hari ini untuk mencintai Tuhan. Jadi kalau kita ditanya, kapan kamu mau betul-betul berdoa? Kapan kamu mau betul-betul memuji Tuhan? Kapan betul-betul mau mengikuti Tuhan? Kapan betul-betul mau bertobat? Ya, ini Tante Teresia mengajarkan kita bahwa kita hanya punya hari ini, saat ini, untuk memulai begitu. Seringkali kita mau menunda, ya, apa yang rasanya berat. Ya, mungkin berdoa 1 jam sehari kok berat, ya. Walaupun sudah work from home, semuanya dari rumah, tapi rasanya waktu kita nggak jadi lebih longgar. Ada saja yang perlu kita kerjakan, ya. Tapi kembali lagi ini soal prioritas dan kapan kita mau mulai, seperti itu. Hanya ada hari ini, kata Santa Teresia Lisieux, untuk mulai. Nah, dia katakan juga, peduli amat Tuhan bila masa depan tanpa kelabu. Sepertinya sekarang kita semuanya melihat seperti itu, ya. Di dunia ini melihat masa depan itu belum jelas. Tapi itu jangan sampai membuat kita jadi lumpuh. Berdoa untuk esok, aku nggak mampu. Aku hanya punya hari ini untuk bersyukur, ya. Jagalah hatiku murni, ya. Hari ini kalau kita masih bisa hidup, masih bisa makan, sebenarnya kita sangat beruntung dibandingkan banyak orang yang sedang sakit atau yang terkena PHK, ya. Lindungi aku dengan bayang-bayangmu hanya untuk hari ini. Doa Bapa kami juga mengatakan, berikanlah kami rejeki pada hari ini, ya. Jadi itu juga menunjukkan besok adalah punya kesusahan sendiri, punya rahmat sendiri untuk menghadapi segala macam kesukarannya. Jika aku berpikir tentang hari esok, aku takut goyah. Santa Teresia Lisieux ini sadar, dia punya kelemahan. Kalau dia mungkin terlalu banyak memikirkan hari esok, mungkin dia khawatir dia sendiri goyah. Ini dia jujur, ya. Dalam hati aku rasakan muncul kesedihan, ya, bosan, tapi saya rela menerimanya Tuhan, penderitaan, pencobaan hanya untuk hari ini. Jadi nggak usah dipikirin besok seperti apa, kata Teresia Lisieux, tapi cintailah Tuhan pada hari ini. Seperti itu, ya. Jadi kita hanya punya hari ini untuk memuji, untuk bersyukur, untuk bertobat, untuk
tinggal di dalam Tuhan, untuk mulai mengasihi orang yang selama ini mungkin kita musuhi, untuk memulai melakukan satu langkah mendekat pada Tuhan. Seperti itu. Ya, mungkin kita bisa diskusi dulu.